Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak bunda, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, untuk bab satunya yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ialah berbagai pergolakan di dalam negeri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa 1948 sampai 1965. Dalam hal ini akan dibagi menjadi 3 bentuk pergolakan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau DII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, atau terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalis radikal atau diwakili antara lain oleh PNI, Islam oleh NU dan Masyumi, komunis PKI, sosialisme demokrat Partai Sosialis Indonesia, tradisionalis Jawa Partai Indonesia Raya, kelompok teosofis atau kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamokraja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Kemudian yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Yang termasuk dalam kategori ini ialah pemberontakan ARPRA, RMS, dan Andi Agis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dalam kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungannya sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik ARPRA, RMS, dan Andi Agis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun akan terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Yang termasuk dalam kategori ini ialah persoalan negara federal atau BFO, Bijenkomst Federal Overlord, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal yang dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, RI menjadi bagian dari RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau semakin condong kepada komunis. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi saja. Nah, kemudian yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun. Selain PNI atau Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh musuh. Nah, mengapa PKI memberontak?
Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun, kondisi politis sudah terlampau panas sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Darul Islam atau Tentara Indonesia Islam atau biasa dikenal dengan DI atau TII. Cikal bakal pemberontakan DI TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Masyarakat Islam Indonesia. Perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Nah, ketika pada PKI di Madiun, puncaknya ialah pada saat itu ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Lalu ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidi dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun pada saat itu. Kemudian pada gerakan G30 SPKI, PKI melakukan rencananya kembali. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiharjo, dan Letnan 1 Pire Andres Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun putrinya Adi Irma Suryani menjadi korban. Selain itu di Yogyakarta, gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Bila Bunda ada kesalahan, mohon maaf. Semoga anak-anak Bunda paham. Nah, ini ada catatan penting ya untuk anak-anak Bunda. Karena ini memang tentang sejarah dan prosesnya itu panjang, jadi tidak memungkinkan untuk jelaskan di PowerPoint semuanya gitu. Jadi untuk anak-anak Bunda, silahkan aktif di Google Classroom-nya gitu. Bunda akan memberikan web atau link untuk mendownload ya buku gratis elektronik book sehingga anak-anak Bunda di situ bisa membaca secara detail tentang sejarah-sejarah dan sejarah-sejarah pemberontakan dan konflik yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.